Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eki Pratidina, SKPMM. Saya merupakan dosen tetap pada program studi Diploma 3 Keperawatan, Fakultas Keperawatan Universitas Bakti Kencana Bandung. Saat ini, saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Pada kesempatan ini, kita akan membahas gambaran umum pembelajaran mata kuliah keperawatan gerontik, mulai dari tujuan pembelajaran, sistem pembelajaran, metode yang digunakan, referensi, hingga luaran yang diharapkan dari mata kuliah ini. Video ini adalah PDD UKT-PT untuk bidang pengajaran, di mana saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampuh dan tentunya sesuai dengan bidang keahlian saya pada mata kuliah keperawatan gerontik. Video ini bertujuan memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai arah pembelajaran mata kuliah keperawatan gerontik, sehingga mahasiswa mengetahui kompetensi yang harus dicapai selama 1 semester. Berada pada semester 5 dengan bobot 2 SKS. Berdasarkan RPS, mata kuliah ini memiliki kode FK 012050 berada pada semester 5 dengan bobot 2 SKS dan termasuk dalam rumpun keilmuan keperawatan komunitas, keluarga, gerontik, dan jiwa. Secara umum, mata kuliah ini membahas konsep lansia dengan berbagai kompleksitas masalahnya, serta asuhan keperawatan kesehatan lansia dalam rentang sehat sampai sakit. Lingkup pembelajaran mencakup peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pemeliharaan kesehatan, pemulihan kesehatan, pendekatan proses keperawatan, keterlibatan keluarga, dan pemanfaatan sumber daya komunitas. Adapun capaian pembelajaran lulusan, CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini terdiri dari 3 CPL. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang diharapkan pada mata kuliah ini terdiri dari 4 CPMK. Yang pertama, mampu menganalisis konsep penuaan, keperawatan gerontik, perubahan biopsikososial spiritual lansia, serta masalah kesehatan yang sering terjadi pada lansia, dengan sikap empatik dan menghargai martabat lansia. CPMK kedua, mampu menerapkan pengkajian gerontik holistik, menyusun perencanaan asuhan, dan mengimplementasikan intervensi dasar keperawatan gerontik secara aman dan sesuai proses keperawatan. CPMK ketiga, mampu mengevaluasi hasil intervensi, terapi modalitas, dan praktek keperawatan gerontik pada individu atau kelompok lansia secara kolaboratif dan berbasis bukti. CPMK keempat, mampu mengevaluasi prinsip etik, hak lansia, keselamatan klien, serta tanggung jawab hukum dalam praktek keperawatan gerontik. Kemampuan akhir untuk tiap tahapan belajar tertuang pada sub CPMK. Salah satu kemampuan yang dapat dicapai untuk video pembelajaran yang akan ditujukan pada sesi selanjutnya adalah sub CPMK pertama, yaitu menganalisis konsep dasar keperawatan gerontik, teori proses penua, dan perubahan biopsikososial spiritual pada lansia. Sistem pembelajaran dalam mata kuliah ini dirancang bertahap, dari konsep dasar sampai praktik keperawatan gerontik. Pada tahap awal, mahasiswa mempelajari konsep lansia, konsep keperawatan gerontik, teori menua, serta perubahan biopsikososial spiritual pada lansia. Selanjutnya, mahasiswa diarahkan untuk mengidentifikasi masalah kesehatan lansia, melakukan pengkajian holistik, menyusun rencana asuhan keperawatan, mengimplementasikan intervensi, mengevaluasi hasil asuhan, serta memahami aspek etik, hukum, dan hak lansia. Pembelajaran dilaksanakan secara luring dan daring melalui ceramah, diskusi, presentasi, studi kasus, praktikum laboratorium, simulasi praktek, e-learning, CBT, e-case, serta forum interaksi. Model pembelajaran yang digunakan menekankan pendekatan student-centered learning,
yaitu mahasiswa aktif membangun pemahaman melalui diskusi, studi kasus, praktik, refleksi, dan penyusunan laporan. Metode yang digunakan meliputi pertama, ceramah interaktif untuk memberikan dasar konsep keperawatan gerontik. Kedua, diskusi dan presentasi kelompok untuk melatih mahasiswa menganalisis teori penuaan, penyakit degeneratif, masalah psikososial lansia, serta manajemen kasus. Ketiga, studi kasus untuk membiasakan mahasiswa berpikir kritis dalam menyusun asuhan keperawatan lansia. Keempat, praktikum dan simulasi untuk melatih keterampilan pengkajian holistik, implementasi tindakan keperawatan, terapi modalitas, bantuan ADL, stimulasi kognitif, serta dokumentasi keperawatan. Kelima, refleksi individu dan kelompok agar mahasiswa mampu mengevaluasi pengalaman belajar dan mengembangkan sikap empati terhadap lansia. Referensi utama dalam mata kuliah ini mencakup literatur internasional dan nasional. Beberapa rujukan utama antara lain Gerontological Nursing, Ebersol and Hess Toward Healthy Aging, Dungus, dan Moore, Nursing Care Plan, Stanhope dan Lancaster, Public Health Nursing, serta berbagai literatur nasional seperti asuhan keperawatan gerontik, keperawatan lanjut usia, dan buku ajar geriatri. Selain itu, RPS juga mencantumkan sumber daring mendukung dari WHO tentang Decade of Health Aging 2021 sampai 2030. Video pembelajaran serta hasil penelitian dosen terkait terapi modalitas, senam otak, diabetes mellitus pada lansia, dan promosi kesehatan lansia. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menghasilkan beberapa luaran pembelajaran. Luaran tersebut meliputi peta konsep kebutuhan dasar lansia, makalah kajian literatur penyakit degeneratif, laporan pengkajian holistik dengan format SOAP, dokumen rencana asuhan keperawatan lansia, laporan implementasi tindakan, laporan intervensi komunitas lansia, video praktek terapi modalitas, logbook praktik, presentasi hasil praktek, serta refleksi pembelajaran. Penilaian dilakukan melalui tes tulis, CBT, tugas individu, tugas kelompok, praktik presentasi, laporan, rubrik observasi, UTS UAS, kehadiran, dan refleksi. Total bobot penilaian akhir adalah 100%. Demikian gambaran umum pembelajaran mata kuliah keperawatan gerontik. Harapannya, melalui mata kuliah ini, mahasiswa tidak hanya memahami teori tentang lansia, tetapi juga mampu menerapkan asuhan keperawatan gerontik secara profesional, empatik, aman, etis, dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup lansia. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, di siang hari ini kita mau lanjutkan pertemuan yang kedua ya. Ya, kemarin kita sudah membahas tentang proses menua, gitu ya. Oke, ini laki-lakinya cuma 2 ya, berarti oke, nggak apa-apa. Baik, sebelum kita mulai, saya mau absen dulu nih. Oke. Ya, di sini semua hadir? Hadir. Tidak ada yang tidak hadir ya? Semuanya ada ya? Hadir ya? Oke, siap. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kedua kita, yaitu tentang teori proses menua, biologis, psikologis, dan sosial. Ya, oke. Yang kalian ketahui, kemarin kan kita sudah bahas tentang proses menua. Kira-kira proses menua itu apa ya? Siapa yang bisa menjawab? Kita review dulu pertemuan kemarin.
apa yang kalian dapatkan. Boleh? Siapa yang mau jawab? Evan? Apa katanya? Jadi untuk proses bunuh itu adalah proses alami yang terjadi secara bertahap, ditandai dengan menurunnya kemampuan untuk mempertahankan fungsi normal tubuh, beradaptasi lagi terhadap stres serta memperbaiki kerusakan sel dan jaringan. Oke, di situ ada kerusakan sel dan jaringan ya. Berarti proses menua itu, gitu ya. Oke, sebelum lanjut nih ngomongin tentang teori proses menua, gitu ya. Kira-kira buat apa kalian belajar ini tentang proses menua? Siapa yang mau jawab? Ya. Agar kita dapat memahami perubahan yang terjadi pada lansia dan untuk memberikan pelayanan serta dukungan yang tepat. Ya, serta dukungan yang tepat gitu ya. Berarti kita harus tahu apa saja yang dibahasnya gitu ya pada proses konsep menua. Oke, baik, kita lihat dulu ini. Ya, penuaan adalah proses alami ya, alamiah. Benar ya tadi kata Evan, progresif, irreversible dan mempengaruhi seluruh sistem tubuh. Kemudian dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan, gitu ya. Kenapa kok ada faktor lingkungan di situ ya? Kalau faktor genetik udah tepat ya, itu yang berkaitan dengan proses menua. Di sini menurut WHO, penuaan merupakan proses biologis yang berlangsung sepanjang kehidupan, seiring dengan bertambahnya usia, ya. Kemampuan tubuh untuk mempertahankan homeostasis menurun. Jadi kemampuan dia untuk mempertahankan keseimbangan organ di dalam tubuhnya itu sudah menurun, sehingga lansia menjadi lebih rentan terhadap penyakit, gitu ya. Namun penuaan bukanlah penyakit, ya. Penuaan itu bukan penyakit, melainkan proses normal yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, gitu ya. Oke. Ya, klasifikasi klasifikasi teori proses menua. Di sini ada teori biologis, psikologis dan sosial. Di sini teori menua dikembangkan untuk menjelaskan mengapa proses menua itu terjadi, gitu. Jadi kita harus paham ada teorinya ternyata ya dalam penuaan itu. Secara umum teori itu dibagi menjadi 3 kelompok besar: teori biologis, teori psikologis, dan teori sosial. Oke, kita coba jabarkan satu persatunya ya. Teori biologis. Kalau bicara tentang teori biologis, berarti di sini adalah satu program yang secara genetik dikaitkan dengan pemendekan telomer, ya. Gitu. Teori genetik menjelaskan bahwa usia seseorang itu telah diprogram, ya, dalam materi genetiknya. Sel tubuh hanya mampu membelah dalam jumlah tertentu. Jadi dia tidak bisa membelah terus-terusan gitu ya. Jadi ada umurnya gitu. Kemudian sel tubuh itu hanya mampu membelah dalam jumlah tertentu. Pemendekan telomer menyebabkan sel kehilangan kemampuan regenerasi sehingga fungsi organ perlahan menurun. Gitu. Jadi di sini kita harus paham bahwa teori genetik itu yang berkaitan dengan telomer yang ada di dalam tubuh, gitu ya, pemendekan telomer. Oke. Kemudian teori biologis atau wear and tear teori. Di sini kerusakan organ terjadi akibat penggunaan jangka panjang, gitu ya, penggunaan jangka panjang. Tubuh diibaratkan seperti mesin. Jadi tubuh kita itu mesin sebenarnya, gitu ya, ibaratkan seperti itu. Jadi ada organ-organ yang mengalami kehausan. Gitu. Jadi kalau lama-lama bisa haus nih organ-organnya, ya. Akumulasi kerusakan jaringan itu pun bisa terjadi. Kemudian menurunkan fungsi fisiologis juga akan terjadi. Jadi menurut teori ini, organ tubuh mengalami kerusakan akibat penggunaan terus-menerus sepanjang hidupnya. Gitu. Kerusakan yang terakumulasi menyebabkan penurunan fungsi organ. Misalnya jantung, ginjal, paru-paru, dan sistem muskuloskeletal, ya. Oke. Teori biologis atau kita disebut di sini radikal bebas dan imunologi. Di sini kita
ambilnya ke stres dan stres oksidasi. Ya, stres oksidatif dalam penurunan sistem imun mempercepat penuaan. Di sini ada teori radikal bebas. Namanya juga radikal bebas gitu ya. Jadi kerusakan sel akibat oksidasi dan produksi ROS yang meningkat. Mempercepat degenerasi sel itu yang terjadi pada radikal bebas. Tuh. Teori imunologi di sini menurunkan fungsi imun, rentan terjadi infeksi dan penyembuhan itu menjadi lambat. Kalau misalnya sudah lansia itu penyembuhannya jadi akan melambat begitu ya. Contohnya apa nih? Kalau untuk yang biologis kira-kira atau biologis seperti apa? Contohnya radikal bebas merupakan molekul tidak stabil yang merusak DNA, protein, membran sel, dan selain itu terjadi penurunan sistem imun atau imunosenesens yang menyebabkan lansia lebih mudah terkena infeksi dan penyakit kronis. Tuh, kira-kira kalau misalnya teori biologis, kira-kira apa ya contohnya? Ada yang bisa? Ya, boleh. Mungkin dari kulit lansia bisa menjadi lebih tipis, terus muncul keriput, terus juga pasti penyembuhan lukanya menjadi lebih lambat karena kemampuan selnya menurun. Kemampuan selnya menurun ya. Itu yang biologis ya. Oke, baik, makasih. Selanjutnya kita bicara tentang teori psikologis ya, psikologis proses menua. Disengagement activity dan continuity teori. Di sini disengagement teori yaitu lansia menarik diri dari peran sosial. Oke, seperti itu lansia jadi menarik diri ya kan? Karena dia merasa sudah tidak berdaya gitu ya. Jadi dia peran sosialnya juga menjadi berkurang gitu ya. Kemudian activity teori. Lansia tetap aktif dan produktif, itu activity teori. Gitu ya. Kemudian continuity teori, lansia mempertahankan pola hidup sebelumnya. Kemudian teori psikologis menjelaskan bagaimana lansia beradaptasi terhadap perubahan usia. Gitu ya. Psikologi sangat terasa sekali kalau misalnya pada lansia gitu ya. Yang sangat terasa sekali itu dia dia merasa sendiri, dia merasa tidak berguna lagi atau dia tidak punya teman gitu ya, karena ya kemampuan dia berkurang gitu ya. Jadi oleh sebab itu kita sebagai anggota keluarga harus prepare gitu ya. Prepare-nya harus gimana? Tetap mendukung lansia itu gitu ya. Kemudian disengagement teori menyatakan bahwa lansia secara bertahap mengurangi interaksi sosial. Ada yang punya lansia di sini di rumahnya? Ada. Dirasakan seperti itu? Ya, kurang gitu ya, kurang beraktivitas dan sebagainya ya, interaksi sosialnya jadi berkurang. Kemudian kalau activity yaitu berpendapat bahwa lansia itu tetap aktif, akan memiliki kepuasan hidup yang lebih tinggi. Biasanya dia karena pengalaman. Ya, pengalamannya sudah banyak, jadi dia tetap aktivitasnya tinggi gitu ya. Continuity teori menjelaskan bahwa lansia cenderung mempertahankan kebiasaan, nilai, gaya hidup yang telah dijalani sepanjang hidupnya. Tuh ya. Selanjutnya teori sosial. Ya, proses menua. Di sini teori sosial, namanya juga sosial, berarti adanya perubahan peran sosial dan adaptasi lansia di masyarakat. Misalnya dari tadinya bekerja sekarang sudah pensiun. Nah, seperti itu ya, teori sosial. Kemudian kehilangan pasangan itu juga sama gitu ya. Penyesuaian hubungan keluarga. Sekarang keluarga banyaknya adalah cucunya gitu ya kan. Nah, jadi dia harus menyesuaikan hubungan keluarga. Kemudian integrasi dalam komunitas. Integrasi dalam komunitas maksudnya adalah dia harus melakukan aktivitas di masyarakat gitu ya. Otomatis nanti dia akan merasa diakui nih gitu ya. Misalnya papahnya atau lansianya masih datang ke masjid begitu ya. Nah, itu untuk mempertahankan peran sosialnya gitu ya. Jadi terintegrasi dalam komunitas. Jadi di sini penuaan mempengaruhi hubungan sosial individu. Lansia harus beradaptasi dengan berbagai perubahan seperti pensiun ya.
perubahan status ekonomi, perubahan pasangan hidup, serta perubahan hubungan dengan anak dan cucu, gitu ya. Dukungan sosial menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas hidup lansia. Jadi kita harus mempertahankan kualitas hidup mereka, gitu kan, walaupun mereka sudah lansia, seperti itu ya. Itu teori sosial. Ya. Implikasi dalam keperawatan gerontik nih, implikasinya kita melakukan pendekatan biopsikososial dalam asuhan lansia, dalam asuhan keperawatan ya. Kalian harus ingat dalam membuat asuhan keperawatan itu menggunakan 4 tahap atau 5 tahap. Ada 4 atau 5. Kamu mau pilih yang mana? Tahap asuhan keperawatan menggunakan tahap apa aja? Ayo Ajis, ada? Pengkajian, oke. Terus diagnosa, perencanaan, evaluasi. Langsung evaluasi, perencanaan langsung evaluasi. Implementasi dulu ya, terus lalu terakhir adalah evaluasi. Itu 5 proses itu yang kita harus pahami ya, karena memang harus dilakukan gitu ya. Nah, di sini implikasinya ke dalam aspek biologis. Kita melakukan pengkajian. Makanya tadi saya tanya, ada berapa tahapan pengkajian? Ya, pengkajian. Jadi mengkaji perubahan fisiologis yang terjadi pada lansia. Kemudian mencegah komplikasi dari pengkajian itu, ya, dari pengkajian itu aspek biologisnya kita bisa temukan, kita bisa kumpulkan. Jadi nanti kita bisa simpulkan ini ada aspek komplikasi nggak nantinya, gitu ya. Nah, otomatis nanti dari hasil aspek biologis yang kita kumpulkan itu jadi bisa diperhatikan ini bakalan komplikasi yang mana, begitu ya. Kemudian aspek psikologis, dukungan emosional ya. Kemudian stimulasi kognitif ya, psikologis. Jadi psikologis itu bukan hanya dukungan antar anggota keluarga ya, tapi juga di sini ada stimulus kognitif. Jadi stimulus kognitif itu maksudnya gimana? Kognitif itu berarti ilmu pengetahuan, kognitifnya. Jadi jangan sampai dia menjadi tidak paham gitu ya, tidak paham. Misalnya kalau misalnya kognitif kita berikan stimulus-stimulus yang berkaitan dengan intervensi, misalnya bermain catur, itu kognitif gitu ya, itu kognitif. Stimulasi kognitif. Kemudian aspek sosial, dukungan keluarga dan pemberdayaan komunitas ya. Tadi sudah dibahas di depan. Nah, jadi perawat harus memahami seluruh teori menua untuk melakukan pengkajian komprehensif ya. Komprehensif itu menyeluruh artinya ya. Kemudian dan merancang intervensi yang sesuai ya. Pendekatan biologis, psikologis dan sosial harus dilakukan secara terpadu untuk meningkatkan kualitas hidup lansia. Jadi kalau untuk meningkatkan kualitas hidup lansia itu tidak hanya berpikir salah satu aspek saja. Jadi harus semuanya, begitu ya. Harus semuanya melalui pendekatan biologis, melalui pendekatan psikologis ya, dan juga sosial, gitu ya. Oke. Ya. Rangkuman dan diskusi. Di sini kesimpulan dan pertanyaan reflektif nih. Ya, menurut kalian ya, penuaan adalah proses normal dan kompleks, betul? Betul. Ya, kompleks ya. Kenapa kok dibilang kompleks? Kenapa dibilang kompleks? Karena banyak faktor yang mesti kita perhatikan, ya kan? Ada faktor intrinsik dan ekstrinsik, begitu ya. Kemudian teori biologis di sini menjelaskan perubahan fisik dari tubuh. Ya, biologis berarti yang berkaitan dengan fisik tubuhnya. Teori psikologis menjelaskan adaptasi perilaku lansia. Psikologis, dia harus beradaptasi dengan perilaku lansianya. Kemudian teori sosial menjelaskan perubahan peran dan hubungan sosial, gitu ya. Kemudian pemahaman teori menua menjadi dasar asuhan keperawatan gerontik. Nah, lagi-lagi asuhan keperawatan gerontik itu harus kita pahami, gitu ya, teori penuaan itu. Gitu. Oke, sampai sini ya, sampai sini terakhir nih. Oke, pertanyaan diskusi ini. Teori penuaan, manakah yang paling terlihat pada lansia di sekitar Anda? Berikan alasannya. Boleh kalian rembukan terlebih dahulu, diingat kira-kira teori menua mana yang paling terlihat pada lansia di
lingkungan sekitar Anda. Teori mana nih? Teori apa tadi, ada 3 teori? Psikologis, sosial. Oke, kira-kira yang di lingkungan kamu apa? Boleh? Biologis. Kenapa biologis? Kenapa biologis? Berikan saran ininya. Iya. Jadi kalau dari biologi itu terlihat oleh mata kita sendiri itu bahwa lansia itu lebih terlihat dari fisiknya, contohnya misalkan kulitnya semakin keriput dan juga mungkin untuk lansia itu lebih terlihatnya mungkin kayak bungkuk gitu. Bungkuk, oke. Terus? Udah itu aja. Jadi itu kamu lihatnya dari teori biologisnya. Oke, dari segi yang lainnya? Sisi yang lainnya apa tadi? Ada 3? Psikologis. Oke, kira-kira apa yang ada di lingkungan kamu? Ayo coba. Ayo, sekarang bebas aja. Yuk. Boleh dijawab? Apa? Iya, boleh. Mungkin kalau psikologis hanya konsen tadi mengurung diri, terus mungkin ada kayak lupa gitu, terus kurang sosial sama yang lain gitu, masyarakat yang lain. Ya, jadi minder gitu ya. Oke, minder. Tapi ada kegiatan yang memang memfasilitasi kegiatan sosial dari lansia itu apa? Mulai kembali lagi kayak berhubungan dengan masyarakat, contohnya tadi yang dijelaskan sama Ibu terkait sholat ke masjid gitu. Terus Mempertahankan sosialnya lansia. Oke, apalagi? Ada lagi yang lain? Ada namanya posyandu. Oke, posyandu. Posyandu itu tidak hanya untuk anak-anak aja ya, tapi ada posyandu lansia. Oke, posyandu juga itu merupakan ajang atau ya, ajang untuk menerapkan dari teori sosialnya. Oke, yang ketiga. Teori apa tadi? Sosial. Sosial? Oke, kalau sosial gimana? Iya, boleh. Kalau dari sosial mungkin dari ini ya Bu, kayak penurunan jaringan pertemanannya juga, sosial juga jadi mengerucut ya Bu, jadi kayak bisa jadi cuma ke keluarga aja, jadi ke kurang interaksi. Kurang interaksi gitu ya. Oke. Aktif sama kayak mulai menurun. Oke. Ya. Baik, berarti kalian harus sudah bisa nanti menjabarkan atau mengaplikasikan ini teori-teori apa aja nih ya yang lansia gitu ya. Nanti gunanya untuk kita membuat askep ya, askepnya yang komprehensif tadi gitu ya. Oke. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah cukup? Cukup. Ya. Baik. Pertemuan kali ini kita tadi membahas tentang kita simpulkan bareng-bareng ya. Jadi ada teori menua ya, teori menua, ada teori genetik, biologis ya, kemudian ada teori psikologis, ada teori sosial. Oke, jadi itu 3 itu juga ada yang harus kalian perhatikan dalam nanti membuat asuhan keperawatan ya. Dalam mengkaji keperawatan, dalam membuat asuhan keperawatan gerontik, itu hal-hal itu harus diperhatikan. Jadi tidak hanya secara biologis saja, tidak hanya secara tubuhnya saja gitu ya. Jadi ada sisi psikologis dan sosialnya yang harus diperhatikan. Nanti ada kuis, yang kuisnya nanti akan kalian bisa akses di Edlink ya. Nanti kuisnya di situ yang berkaitan dengan teori penuaan. Kemudian nanti ada kasus seperti apa kamu menyorotinya dari 3 konsep teori tadi ya. Jadi nanti silakan dibuka Edlinknya, itu berbatas dengan waktu ya. Saya settingnya selama 2 kali 24 jam kalian harus sudah menjawab kuis-kuisnya itu ya. Oke. Jadi nanti ini berhubungan dengan membuat askepnya nanti. Jadi kamu harus paham dulu, kamu harus bisa berpikir kritis ini seperti apa kalau misalnya kasus A dan kasus B gitu ya, seperti itu. Oke, jangan lupa nanti di Edlink silahkan diisi kuisnya karena berbatas dengan waktu. Oke. Sampai sini mungkin pertemuan kali ini. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi kalian harus belajar lagi, membaca lagi, lihat dari literatur-literatur yang lain ya, di RPS juga sudah ada
buku-bukunya. Nanti buku-buku yang saya buat itu nanti ada buku-buku yang terkait dengan keperawatan gerontik ya. Nanti kalian bisa melihat isinya apa gitu ya. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.